Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 277. Chapter 277 Kuburan Dewa. Sementara si Feng masih linglung, Fire Dance dan Aqua Rose menyusulnya, setelah pulih dari kelelahan mereka. Guild Leader, apakah kamu menemukan sesuatu? Fire Dance bertanya karena penasaran ketika dia melihat si Feng sedang melamun. Aqua Rose, di sisi lain, tidak melihat adanya perbedaan dalam sikap si Feng, karena saat dia tiba sebelum monolit, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada hal lain. Sebagai seorang elementalis, dia jauh lebih sensitif terhadap kekuatan keterampilan jiwa daripada pemain dari kelas lain. Kekuatan keterampilan jiwa menakutkan yang terpancar dari monolit itu jelas merupakan bentuk kekuatan keterampilan jiwa paling murni yang pernah dirasakan Aqua Rose, seolah-olah itu adalah master dari semua elemental mana. Ketika Aqua Rose memperhatikan sosok di dalam monolit, dia juga membeku di tempat. Bagaimana itu mungkin? Aqua Rose tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia mengusap matanya, mengira mereka mempermainkannya. Reaksi Aqua Rose membingungkan Fire Dance. Apa yang merasuki kalian berdua? Fire Dance memandang Aqua Rose, lalu ke si Feng, bingung dengan reaksi mereka. Anda akan mengerti setelah melihat ke dalam monolit, kata si Feng perlahan, menunjuk ke arah sosok di monolit. Fire Dance kemudian mengalihkan pandangannya ke monolit. Bagaimana dia bisa ada di sini? Fire Dance bertanya dengan kaget. Fire Dance tahu sosok di monolit. Selain itu, dia baru saja bertemu orang ini. Orang ini tidak lain adalah Sarlin, pejabat dewa yang berhadapan dengan dua malaikat jatuh di kastil iblis. Tepatnya, wanita di dalam monolit itu tampak persis sama dengan Sarlin. Bahkan aura suci yang dia pancarkan mirip dengan Sarlin. Jika Fire Dance harus menunjukkan perbedaan antara kedua wanita itu, maka itu adalah tekanan yang diberikan wanita ini. Ini bukan lagi penindasan karena kekuatan. Sebaliknya, tekanan ini adalah penghormatan naluriah untuk bentuk kehidupan primordial, seperti penghormatan yang dimiliki manusia terhadap dewa. Mungkinkah dia adalah dewa? Fire Dance tiba-tiba memikirkan hal ini ketika dia melihat wanita yang mirip Sarlin. Pikiran si Feng berjalan di sepanjang garis yang mirip dengan Fire Dance. Namun, si Feng dapat mengatakan dengan pasti bahwa wanita di dalam monolit itu pasti dewa tingkat 6, karena di masa lalu dia secara pribadi mengalami tekanan sombong ini, yang hanya bisa dipancarkan oleh dewa. Jika wanita di monolit itu hanyalah dewa tingkat 6, si Feng tidak akan menganggap masalah itu terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, selama dekade memainkan domain God, dia secara pribadi telah bertemu dengan banyak pemain dan NPC tingkat 6. Hal yang benar-benar mengejutkannya adalah kenyataan bahwa wanita di depannya terlihat identik dengan Sarlin. Kembali ke rumah matahari ungu, dia sudah mengalami tekanan semacam ini. Dia hanya lupa di mana dia merasakannya sebelumnya. Sekarang dia tahu mengapa tekanan itu terasa begitu familiar. Bagaimanapun, dia pernah merasakan tekanan serupa dari Sarlin. Hanya saja, tekanan yang diberikan Sarlin tidak sekuat yang dia rasakan di Purple Sun Mansion, oleh karena itu dia gagal untuk mengenalinya. Tidak hanya kedua wanita itu terlihat persis sama, bahkan tekanan yang mereka pancarkan pun terasa serupa. Satu-satunya perbedaan nyata antara keduanya adalah kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika si Feng diberitahu bahwa wanita di depannya adalah Sarlin, dia pasti tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, Sarlin hanyalah pejabat dewa tingkat 3. Dia masih bermil-mil jauhnya dari menjadi dewa tingkat 6. Namun, jika dia diberitahu bahwa Sarlin tidak memiliki hubungan dengan wanita sebelum dia, maka dia juga tidak akan mempercayainya. Meskipun wanita di dalam monolit jelas tidak lagi hidup, pada akhirnya, dia masih seorang dewa. Selama tubuhnya tidak menerima kerusakan yang disengaja, itu tidak akan mengalami kerusakan. Sampai sekarang, si Feng akhirnya menyadari bahwa tanah yang terlupakan hanyalah kuburan dewa. Namun, dia masih penasaran siapa sebenarnya yang menciptakan mahakarya ini. Sosok hebat ini benar-benar telah membuat susunan keterampilan jiwa yang rumit yang menggunakan tubuh dewa sebagai sumber kekuatannya. Bahan yang digunakan untuk membuat arai ajaib bahkan termasuk kristal Seven Luminaris yang sangat berharga. Hal macam apa yang ingin disegel oleh sosok hebat ini? Bahkan jika itu untuk tujuan menyegel dewa, seharusnya tidak ada kebutuhan akan begitu banyak sumber daya. Sepertinya ada hubungan yang dalam antara Sarlin dan tempat ini.
Si Feng sudah lama merasa bahwa asal-usul Sarlin tidak sederhana. Fakta bahwa dia adalah NPC tingkat 3 sudah sangat menakjubkan. Sarlin juga mampu membagikan epic quest kepada si Feng. Sekarang, bahkan ada dewa yang terlihat persis sama dengan Sarlin. Bahkan si Feng tidak dapat memahami identitas Sarlin yang sebenarnya. Kecuali dia pergi dan bertanya pada Sarlin sendiri. Si Feng sangat ingin tahu tentang masalah ini. Dia bersumpah pada dirinya sendiri untuk mengunjungi Sarlin, yang berada di menara pengamatan bintang di kota Blackwing, setelah seluruh cobaan ini selesai. Guild Leader, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hancurkan monolit ini, Aquaros bertanya. Sumber mana dari arai ajaib ini jelas berasal dari monolit ini. Jika mereka ingin melepaskan segel di Forgotten Lands, satu-satunya pilihan mereka adalah menghancurkan monolit. Namun, tidak diketahui reaksi macam apa yang akan mereka keluarkan jika mereka melakukannya. Bagaimanapun, ada dewa di dalam monolit. Mari kita coba. Si Feng baru saja melihat sekeliling monolit. Namun, dia tidak menemukan mekanisme apapun yang memungkinkannya untuk membatalkan susunan keterampilan jiwa. Setelah si Feng mengangguk, Fire Dance segera mengambil tindakan dengan menebas monolit dengan dua belati. Namun, dua belati peringkat Fine Gold, yang dapat dengan mudah memotong logam seperti pisau panas menembus mentega, hanya menyerempet permukaan monolit, menciptakan percikan api yang menyilaukan dalam prosesnya. Bahkan tidak ada tanda yang tertinggal di monolit tersebut. Keras, tangan Fire Dance menjadi tiada rasa karena serangan itu. Rasanya seperti belatinya telah mengenai baja dewa. Saya akan mencoba menggunakan keterampilan jiwa. Aku harus mulai melantunkan mantra untuk Chain Explosion. Dengan elemental mana yang begitu padat di tempat ini, mantra apapun yang digunakan di sini akan sangat ditingkatkan. Awalnya, Chain Explosion hanya akan memanggil 5 bola api, masing-masing sebesar wasball. Ketika aku harus merapalkan mantranya sekarang, bola apinya tumbuh menjadi seukuran rumah kecil. Saat bola api ini membombardir monolit, mereka seperti meteor yang meluncur turun dari langit. Percikan terbang ke segala arah saat bola api menabrak monolit. Setelah apinya mereda, Aquaros sangat terkejut dengan hasilnya. Monolit itu tetap utuh tanpa cedera. Sebaliknya, itu bahkan terlihat lebih cemerlang dan mempesona dari sebelumnya. Si Feng mengerutkan alisnya saat melihat ini. Bahkan jika jurus pamungkas Aquaros tidak dapat memberikan kerusakan pada monolit, dia kemungkinan besar akan berakhir dengan hasil yang sama jika dia mencoba menyerang monolit tersebut. Karena kita tidak bisa menghancurkan monolit, kita perlu menggunakan beberapa metode lain untuk menghancurkan susunan keterampilan jiwa, kata si Feng. Sistem dewa utama tidak akan membagikan misi yang pemain tidak memiliki harapan untuk benar-benar selesaikan. Jika mereka tidak dapat menghancurkan sumber kekuatan dari arai keterampilan jiwa atau arai keterampilan jiwa itu sendiri, maka hanya ada satu hal lain yang dapat mereka hancurkan. Titik koneksi. Aqua, bantu aku mencari titik koneksi dari arai ajaib ini, kata si Feng. Saya melihat, Aquaros segera memahami niat si Feng. Fire Dance, bagaimanapun, tetap tidak mengerti setelah percakapan singkat keduanya. Sebagai seorang assassin, dia hampir tidak tahu apa-apa tentang keterampilan jiwa. Oleh karena itu, dia hanya bisa berada di sisi monolit saat dia melihat kedua temannya bekerja keras. Sementara itu, si Feng dan Aquaros mulai mencari di sekitar monolit untuk mencari pembuluh darah yang membawa kekuatan keterampilan jiwa ke 5 modul susunan keterampilan jiwa. Hanya dengan mencari pembuluh darah mereka dapat menemukan titik koneksi. Biasanya, cara tercepat untuk menghancurkan susunan keterampilan jiwa adalah dengan menghancurkan inti kekuatannya. Jika itu tidak memungkinkan, maka dua pilihan tersisa lainnya adalah menghancurkan susunan keterampilan jiwa itu sendiri dan menghancurkan titik koneksi dari susunan keterampilan jiwa. Menghancurkan susunan keterampilan jiwa itu sendiri adalah tugas yang sangat menantang untuk dilakukan. Di sisi lain, itu adalah tugas yang sangat sederhana untuk menghancurkan titik koneksi. Sayangnya, menemukan titik koneksi ini juga merupakan tugas yang sangat sulit. Titik koneksi adalah simpul yang menghubungkan arai ajaib ke sumber kekuatannya. Ini bertindak mirip dengan pemutus sirkuit dalam kehidupan nyata. Hanya saja, alih-alih digunakan untuk mencegah luapan arus listrik, titik koneksi berfungsi untuk membatasi jumlah mana yang mengalir dari sumber daya ke larik ajaib. Jika titik koneksi rusak, maka suplai mana akan melonjak, dan akibatnya, susunan keterampilan jiwa akan hancur sendiri karena input mana yang berlebihan. Setelah mencari beberapa lama, si Feng akhirnya menemukan titik koneksi. Dia segera memukul dengan Abyssal Blade, menghancurkan titik koneksi.
Namun, arai keterampilan jiwa yang sangat besar dan kompleks ini tidak hanya memiliki satu titik koneksi. Mereka perlu mencari dan menghancurkan semua titik koneksi dari arai ajaib. Setelah beberapa jam berlalu, Aquaros menemukan titik koneksi lain, yang dengan cepat dia hancurkan. Meski begitu, arai keterampilan jiwa tetap stabil. Dengan cara ini, si Feng dan Aquaros menghabiskan sepanjang hari menghancurkan lebih dari 20 titik koneksi. Meskipun penghancuran titik koneksi memiliki sedikit efek pada arai keterampilan jiwa, jelas bahwa kerusakan itu masih dalam parameter desain arai keterampilan jiwa. Tidak baik, Guild Leader, salah satu titik koneksi yang sebelumnya kamu hancurkan kembali normal. Karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, tarian api telah mengikuti si Feng, berharap untuk belajar bagaimana dia juga dapat mencari titik koneksi. Namun, selama pengamatannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa salah satu titik koneksi yang sebelumnya dihancurkan si Feng sebenarnya telah pulih. Apa katamu? Si Feng bertanya dengan tidak percaya. Bahkan titik koneksi bisa memulihkan dirinya sendiri. Si Feng mulai curiga bahwa ini bukan lagi susunan keterampilan jiwa biasa tetapi susunan keterampilan jiwa yang sudah dikultivasikan menjadi iblis. Si Feng telah melihat banyak susunan keterampilan jiwa tingkat 5 di masa lalu, dia bahkan pernah melihat susunan keterampilan jiwa tingkat 6 sebelumnya. Namun, dia belum pernah mendengar tentang arai keterampilan jiwa yang mampu memperbaiki dirinya sendiri. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 278. Chapter 278 Bencana Besar. Tidak berarti kita bisa terus seperti ini. Mungkin ada ratusan titik koneksi dalam larik ajaib ini. Pada saat kami menemukan yang tersisa, titik koneksi lainnya mungkin sudah memperbaiki dirinya sendiri, kata si Feng, kepalanya sakit. Sebuah arai ajaib yang mampu memperbaiki diri sama sekali tidak pernah terdengar. Jika mereka tidak memiliki selusin atau lebih pemain yang bergerak secara terpisah untuk menghancurkan titik koneksi, mustahil untuk menghancurkan setiap titik koneksi dalam susunan ajaib ini. Menghancurkan titik koneksi tiba-tiba menjadi tugas yang jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan si Feng. Guild Leader, aku menemukan sesuatu di sini. Datang dan lihatlah, kata Aquaros melalui obrolan party. Mendengar adanya penemuan baru, si Feng langsung bergegas menuju lokasi Aquaros. Aquaros saat ini terletak di tengah-tengah gunung 7 bintang ini, di dalam gua yang sangat tidak dikenal. Jika bukan karena indikator yang disediakan oleh peta sistem, si Feng tidak dapat menemukan gua tempat Aquaros berada. Setelah memasuki gua, si Feng segera mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa dinding gua ditutupi dengan ukiran rune dewa, cahaya keemasan rune dewa ini memancarkan terang menerangi bagian dalam gua. Melihat pilar kristal pusat gua, si Feng melihat batu berwarna merah darah yang tertanam di dalamnya. Sepotong batu ini seperti jantung yang berdetak, hanya saja, alih-alih cairan merah cerah, mana yang tak ada habisnya melewatinya. Sementara itu, mana yang melewati batu merah darah ini menjadi lebih murni kualitasnya. Aqua, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Si Feng bertanya, heran dengan pemandangan di depannya ini. Saya kebetulan menemukan fenomena yang sangat tebal dan mengikutinya ke sini. Aquaros tersenyum bangga pada si Feng. Jika mereka menghancurkan tempat ini, maka susunan keterampilan jiwa pasti akan habis. Guild Leader, aku akan mulai menghancurkan tempat ini, oke. Aquaros tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia telah terperangkap di tempat terkutuk ini selama berhari-hari sekarang. Selama periode waktu ini, dia tidak punya pilihan selain tetap berhubungan dengan bawahannya melalui telepon untuk mengatur urusan sehari-hari persekutuan. Dia juga telah menginstruksikan mereka untuk mempersiapkan pendirian guild residence mereka. Saat ini, sebagian besar rata-rata pemain di White River City sudah berada di sekitar level 14 hingga level 15, sedangkan pemain elit dari berbagai guild sudah berada di level 17. Intensitas persaingan untuk 3 ruang bawah tanah besar juga telah mencapai puncaknya sekarang. Dari semua guild di White River City, Ouroboros bersinar paling terang. Mereka sudah berhasil mengalahkan bos kedua dari Hard Mode Land of Death, dan mereka saat ini sedang menantang bos ketiga dari Dungeon. Sementara itu, Bintang Gelap, yang menempati peringkat setelah Ouroboros, masih berusaha menyerang bos kedua. Adapun guild lain, mereka juga telah melewati mode normal, dan saat ini sedang bersiap untuk menyerang mode keras. Selanjutnya, ketika pemain mulai menyerang bos mode keras dari 3 ruang bawah tanah besar, mereka segera menemukan manfaat menakjubkan yang bisa mereka peroleh. Selain menjatuhkan peralatan set peringkat rahasia perak level 15, bos juga menjatuhkan banyak resep dan desain.
Pemain juga bisa mendapatkan perintah tugas serikat yang tidak bisa diperoleh dari 20 orang ruang bawah tanah tim atau lebih rendah. Perintah tugas guild ini dapat digunakan untuk mempercepat promosi sebuah guild. Jika tidak, dibutuhkan waktu lama bagi guild untuk dipromosikan jika mereka hanya mengandalkan reputasi guild yang sedikit yang diperoleh anggota mereka dengan menyelesaikan quest harian. Namun, sebagai salah satu dari 6 guild teratas di White River City, Zero Wing sebenarnya tetap tidak aktif selama ini. Tidak hanya itu tidak mencapai apa-apa selama periode waktu ini, itu bahkan tidak menginjakkan kaki di salah satu dari 3 ruang bawah tanah besar. Itu hanya memusatkan perhatiannya pada penyerbuan Dungeon level 15, 10 dan 20 orang, dan keputusannya untuk melakukannya telah sangat membingungkan masa. Meskipun Zero Wing jelas memiliki kekuatan untuk menantang 3 ruang bawah tanah besar, ia memilih untuk tidak mengambil tindakan. Perilaku persekutuan telah menyebabkan banyak anggota baru menjadi tidak puas, dan mayoritas dari para pemain ini telah memilih untuk meninggalkan persekutuan satu demi satu. Sangat cepat, jumlah anggota Zero Wing yang awalnya melebihi 8.000 dengan cepat menyusut menjadi hanya sedikit lebih dari 6.000. Situasi ini membuat Aquaros agak panik. Sebagai jawaban atas kepanikan Aquaros, si Fen hanya berkata, jika mereka ingin pergi, biarkan mereka pergi. Anda tidak perlu menghentikan mereka. Persekutuan terlalu membengkak saat ini, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk melepaskan diri dari mereka yang bergabung hanya dengan maksud memanfaatkan kami. Persekutuan akan menjadi lebih murni setelah para pemain itu pergi. Petik 2. Mendengar si Feng berkata demikian, Aquaros tidak punya pilihan selain menutup mata terhadap semua pemain yang mundur dari persekutuan. Namun, dia memastikan untuk mencatat nama-nama mereka yang pergi. Di masa depan, mereka tidak lagi diterima di persekutuan. Sementara itu, para pemain yang mundur dari persekutuan hanya bereaksi dengan jijik atas tindakan Aquaros. Mereka bahkan mengejek Zero Wing, menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah bergabung kembali dengan persekutuan yang buruk seperti Zero Wing. Terlebih lagi, seakan menggosok garam ke dalam luka, Darkstar juga diam-diam telah membegal banyak pemain dari Zero Wing, menyebabkan lebih banyak lagi pemain yang mundur dari persekutuan. Saat ini, hanya ada sekitar 4.000 anggota yang tersisa di Zero Wing. Belum lagi guild kelas 3, mereka bahkan tidak sebanding dengan guild besar yang tidak tergabung saat ini. Oleh karena itu, Aquaros terburu-buru untuk keluar dari tempat ini. Dia ingin segera kembali dan memperbaiki persekutuan. Tunggu sebentar, si Fen buru-buru berkata saat dia melihat bola api besar sudah muncul di tangan Aquaros. Kami tidak benar-benar perlu menghancurkannya. Tapi, bagaimana kita bisa meninggalkan tempat ini jika kita tidak menghancurkannya? Aquaros bertanya. Aku punya caraku sendiri. Si Fen mengungkapkan senyum tipis saat dia melihat batu merah darah yang tertanam di dalam pilar kristal. Si Fen benar-benar tidak mengira akan menemukan potongan batu berwarna merah darah ini di sini. Daripada menyebutnya sebagai batu berwarna merah darah, akan lebih tepat untuk menyebutnya sebagai batu bertuah. Sebelumnya, si Fen telah mendapatkan pecahan batu bertuah di kuil matahari. Sekarang, dia telah menemukan fragmen lain. Batu bertuah adalah harta alkimia. Meskipun dipecah menjadi 5 bagian, masing-masing bagian ini masih mengandung kekuatan item peringkat epik. Juga, ketika si Feng menemukan batu bertuah di tempat ini, dia dengan cepat mengerti bagaimana titik koneksi dari arai keterampilan jiwa telah berhasil memperbaiki diri. Ternyata itu semua karena batu bertuah. Meskipun saya tidak dapat mengambil salah satu dari 7 kristal terkemuka ini, tetap tidak buruk jika saya dapat kembali dengan potongan batu bertuah ini. Si Feng tiba di depan pilar kristal. Dia kemudian memasukkan ujung Abyssal Blade ke dalam celah di pilar kristal tempat batu bertuah berada. Dengan ketukan ringan pada gagang pedang Abyssal, batu bertuah dengan mudah muncul dari pilar kristal. Si Feng segera mengambil barang itu dan menyimpannya di tasnya. Tak lama setelah batu bertuah dipindahkan dari pilar kristal, gua mulai memudar. Selain itu, kecepatan menghilangnya bisa dilihat dengan mata telanjang. Elemental mana padat yang memenuhi udara dan daratan juga secara bertahap menyebar, menjadi semakin tipis. Adapun Seven Luminaris Crystal yang sangat keras, mereka juga mulai berubah menjadi abu. Tidak baik, tempat ini akan runtuh. Kita harus segera pergi. Si Feng berteriak melalui obrolan party segera setelah dia menyadari perubahan ini. Kelompok si Feng yang terdiri dari 3 orang bergegas menuruni Seven Luminaris Mountain, dan tak lama kemudian seluruh gunung mulai meledak. Arai ajaib yang menyegel tanah yang terlupakan juga kehilangan keefektifannya. Adapun monolit yang sebelumnya berdiri di puncak gunung, tetap melayang tinggi di langit.
Secara bertahap, monolit itu naik semakin tinggi, sebelum tiba-tiba mengeluarkan cahaya pelangi. Monolit itu seperti miniatur matahari saat ini. Segera setelah itu, cahaya yang menyilaukan menghilang, bersama dengan monolit raksasa itu sendiri. Setelah Seven Luminaries Mountain runtuh, sebuah lubang tanpa dasar muncul di tempatnya. Lubang itu seperti lubang hitam, melahap semua yang dimasukinya. Di bagian terdalam dari lubang tanpa dasar ini, sebenarnya ada aura kehancuran yang tak terbatas, dan benda apapun yang bersentuhan dengan tekanan ini langsung berubah menjadi abu. Anehnya, si Feng merasakan tanda-tanda kehidupan di dasar lubang yang sangat dalam ini, dan seluruh tubuhnya secara naluriah bergidik pada penemuan ini. Guild Leader, apakah kita melakukan sesuatu yang buruk? Fire Dance bertanya pada si Feng dengan nada hati-hati. Dia, juga, bisa merasakan tekanan yang sangat menakutkan yang datang dari jurang maut. Aku juga tidak tahu, kata si Feng, senyum pahit di wajahnya. Saat ini, pemberitahuan dari sistem terdengar. Sistem, quest unik, Miracles Unsealed, selesai. Hadiah quest, 1 juta EXP, 40 poin atribut gratis, dan 40 poin penguasaan gratis. Sistem, Endless Abyss telah muncul. Mengaktifkan paket ekspansi baru, The Great Catastrophe. Sistem, quest alur cerita utama peringkat legendaris, 7 harta karun, diaktifkan. Detail quest, Endless Abyss telah dibuka. Anda diminta untuk segera memberitahu kuil Dewa Perang agar mereka menyegel kembali Endless Abyss. Setelah membaca pemberitahuan ini, si Feng akhirnya memiliki firasat tentang apa yang sedang terjadi. Secara tidak sengaja, mereka justru membuka pintu pantangan. Menurut ingatan si Feng, paket ekspansi baru, The Great Catastrophe, hanya muncul 3 bulan setelah peluncuran Domain God di kehidupan sebelumnya. Sekarang, bagaimanapun, karena dia, bencana besar telah muncul sebelumnya.